Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara Antika, NIM saya 19110004 dari Prodi S1 Farmasi semester 2 kelas A. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan materi tentang kelarutan. Nah, di sini ada definisi kelarutan, yang mana kelarutan atau solubility didefinisikan sebagai jumlah maksimum zat yang dapat larut dalam sejumlah tertentu, larut pada suhu tertentu. Kelarutan suatu zat biasanya dinyatakan dalam satuan gram atau liter, atau mol atau liter. Nah, kelarutan yang dinyatakan dalam mol atau liter biasanya disebut sebagai kelarutan molar. Selanjutnya itu berdasarkan sifat kelarutannya. Itu dibedakan menjadi 3 kondisi. Yang pertama, kondisi tidak jenuh. Yang kedua, kondisi tepat jenuh. Yang ketiga, kondisi lewat jenuh. Nah, yang pertama itu kondisi tidak jenuh, yang artinya kondisi saat konsentrasi nyata suatu garam belum melampaui kelarutannya, sehingga masih bisa larut. Yang kedua, kondisi tepat jenuh, yang artinya kondisi saat konsentrasi nyata suatu garam sama dengan kelarutannya, sehingga zat tepat mengendap. Yang ketiga, kondisi lewat jenuh, yang artinya kondisi saat konsentrasi nyata garam melampaui kelarutannya, sehingga zat yang mengendap lebih banyak daripada yang larut. Nah, selanjutnya itu faktor yang mempengaruhi kelarutan. Yang pertama, sifat dari solut dan solvent. Substansi polar cenderung lebih miscible atau soluble dengan substansi polar lainnya. Substansi nonpolar cenderung untuk miscible dengan substansi nonpolar lainnya, dan tidak miscible dengan substansi polar lainnya. Sifat pelarut itu menurut Soekarjo tahun 1977. Yang kedua itu pH. Suatu zat asam lemah atau basa lemah akan sukar terlarut karena tidak mudah terionisasi. Semakin kecil pK-nya, maka suatu zat semakin sukar larut. Sedangkan semakin besar pK-nya, maka suatu zat akan mudah larut. Itu menurut Lund tahun 1994. Yang selanjutnya itu suhu. Kenaikan temperatur akan meningkatkan kelarutan zat yang proses melarutnya melalui penyerapan panas atau kalor atau reaksi endotermik, dan akan menurunkan kelarutan zat yang proses melarutnya dengan pengeluaran panas atau kalor atau reaksi eksotermik. Itu menurut Lund juga tahun 1994. Yang selanjutnya itu solution additive. Aditivis baik dapat meningkatkan atau mengurangi kelarutan zat terlarut dalam pelarut tertentu. Itu sama juga menurut Lund tahun 1994. Yang selanjutnya itu ukuran zat terlarut. Zat terlarut dengan ukuran partikel kecil atau serbuk lebih mudah melarut dibandingkan dengan zat terlarut yang berukuran besar. Pada zat terlarut berbentuk serbuk, permukaan sentuh antara zat terlarut dengan pelarut semakin banyak. Akibatnya, zat terlarut berbentuk serbuk lebih cepat larut daripada zat terlarut berukuran besar. Itu menurut Scribe.com. Selanjutnya itu volume pelarut. Volume pelarut yang besar akan lebih mudah melarutkan zat terlarut. Itu sama juga menurut Scribe.com. Yang selanjutnya itu ada pengadukan. Pengadukan menyebabkan partikel-partikel antara zat terlarut dengan pelarut akan semakin sering untuk bertabrakan.
Hal ini menyebabkan proses pelarutan menjadi semakin cepat. Itu menurut scribe.com juga. Nah, selanjutnya itu ada hasil kali kelarutan atau sering disebut KSP. Hasil kali kelarutan atau KSP adalah hasil kali konsentrasi ion-ion dalam larutan jenuh dipangkatkan koefisien masing-masing. Dalam suatu larutan jenuh dari suatu elektrolit yang superlarut, terdapat kesetimbangan antara zat padat yang tidak larut dan ion-ion zat itu yang larut. Karena zat padat tidak mempunyai molaritas, maka tetapan kesetimbangan reaksi di atas hanya melibatkan ion-ionnya saja, dan tetapan kesetimbangannya disebut tetapan hasil kali kelarutan atau KSP. Itu menurut James Brady tahun 1960. Nah, di sini ada faktor-faktor yang mempengaruhi kelarutan dan hasil kelarutan. Yang pertama, temperatur. Kelarutan semakin meningkat dengan naiknya suhu. Jadi dengan meningkatnya suhu, maka pembentukan endapan akan berkurang disebabkan banyak endapan yang berada pada larutannya. Yang kedua, sifat alami pelarut. Itu garam anorganik mudah larut dalam air dibandingkan dengan pelarut organik seperti alkohol atau asam asetat. Perbedaan kelarutan suatu zat dalam pelarut organik dapat dipergunakan untuk memisahkan campuran antara dua zat. Setiap pelarut memiliki kapasitas yang berbeda dalam melarutkan suatu zat. Begitu juga dengan zat yang berbeda memiliki kelarutan yang berbeda pada pelarut tertentu. Nah, yang ketiga, pengaruh ion sejenis. Kelarutan endapan akan berkurang jika dilarutkan dalam larutan yang mengandung ion sejenis dibandingkan dalam air saja. Sebagai contoh, kelarutan FeOH3 akan menjadi kecil jika kita larutkan dalam larutan NH4OH dibanding dengan kita melarutkannya dalam air. Hal ini disebabkan dalam larutan NH4OH sudah terdapat ion sejenis, yaitu OH-, sehingga akan mengurangi konsentrasi FeOH3 yang akan terlarut. Efek ini biasanya dipakai untuk mencuci endapan dalam metode gravimetri. Nah, yang keempat itu pengaruh pH. Kelarutan endapan garam yang mengandung anion dari asam lemah dipengaruhi oleh pH. Hal ini disebabkan karena penggabungan proton dengan anion endapannya. Misalnya, endapan Ag akan semakin larut dengan adanya kenaikan pH disebabkan H+ akan bergabung dengan imine membentuk HI. Pengaruh itu yang selanjutnya pengaruh hidrolisis. Itu jika garam dari asam lemah dilarutkan dalam air, maka akan dihasilkan perubahan konsentrasi H+, di mana hal ini akan menyebabkan kation garam tersebut mengalami hidrolisis, dan hal ini akan meningkatkan kelarutan garam tersebut. Nah, yang selanjutnya itu pengaruh ion kompleks. Kelarutan garam yang tidak mudah larut akan semakin meningkat dengan adanya pembentukan kompleks antara ligan dengan kation garam tersebut. Sebagai contoh, AgCl akan naik kelarutannya jika ditambahkan larutan NH3. Hal ini disebabkan karena terbentuknya kompleks AgNH3 2Cl. Nah, hubungan KSP dengan pH. Apa sih hubungan KSP dengan pH? Nah, harga pH sering digunakan untuk menghitung KSP suatu basa yang sukar larut. Sebaliknya, harga KSP suatu basa dapat digunakan untuk menentukan pH larutan.
Itu menurut James E. Brady tahun 1990. Apa yang akan terjadi bila konsentrasi ion H+ dan ion OH- pelarut air mengalami perubahan? Jika konsentrasi ion H+ atau OH- berubah, maka pH juga akan berubah. Selain itu, pH mempengaruhi tingkat larutnya berbagai zat. Suatu basa umumnya lebih larut dalam larutan yang bersifat asam dan sebaliknya lebih sukar larut dalam larutan yang bersifat basa. Nah, berdasarkan harga tetapan hasil kali kelarutannya, ada 3 kemungkinan zat jika dilarutkan dalam air. Yang pertama itu, zat akan larut jika hasil perkalian ion-ionnya lebih kecil daripada tetapan hasil kali kelarutan. Yang kedua, zat akan membentuk larutan jenuh jika hasil perkalian ion-ionnya sama dengan tetapan hasil kali kelarutan. Yang ketiga, zat akan membentuk endapan jika hasil perkalian ion-ionnya lebih besar daripada tetapan hasil kali kelarutan. Nah, itu saja yang dapat saya jelaskan atau presentasikan pada materi ini. Saya ucapkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.